Seorang anak bernama Sani terus datang ke dalam mimpi ibunya dan mengungkapkan siapa yang telah membunuhnya. Namun kasus ini penuh dengan kejanggalan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sani dan siapa orang yang ia sebut sebagai pembunuhnya dalam mimpi-mimpi itu? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tahun 2023, sesuatu terjadi dalam hidup Jyoti, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. 2 bulan sebelumnya, putranya yang masih kecil tewas setelah terjatuh dari atap rumah. Hari itu sebenarnya ada acara di rumah. Semua orang tertawa, makan, dan menari, tanpa tahu bahwa hari penuh kebahagiaan itu akan berubah menjadi mimpi buruk untuk keluarga Jyoti. Saat sedang bermain, Sani jatuh dari atap. Jyoti segera membawanya ke rumah sakit, dan dokter langsung menangani keadaan darurat itu. Saat para dokter berusaha menyelamatkannya, Sani terus mengulang satu kata, "Ibu." Setiap kali ia mengucapkannya, hati Jyoti seakan hancur sedikit demi sedikit. Meski sudah melakukan semuanya, dokter tidak bisa menyelamatkan putranya. Keesokan harinya, dunia Jyoti semakin runtuh ketika Sani dinyatakan meninggal. Kesedihan itu terasa tidak tertahankan. Kehilangan putra satu-satunya membuatnya merasa tidak akan pernah bisa pulih. Setelah kematian Sani, hal-hal aneh mulai terjadi pada Jyoti, hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Suaminya, Dayan Singh, bekerja sebagai polisi di kepolisian Madhya Pradesh. Ia sering ditugaskan jauh dari rumah, kadang sampai 200 hingga 300 km jauhnya, sehingga tidak bisa selalu berada di sisi Jyoti. Seiring waktu, kondisi mental Jyoti mulai memburuk. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, di mana Sani muncul dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematiannya. Dalam mimpi-mimpi itu, Sani meminta ibunya untuk menemukan dan membuka jati diri pembunuhnya. Namun hal itu membuat Jyoti bingung. Ia selalu percaya bahwa kematian putranya hanyalah kecelakaan. Jika itu kecelakaan, siapa yang harus disalahkan? Awalnya Jyoti menyimpan semua mimpi itu sendiri. Ia tidak yakin siapa yang akan mempercayainya. Tapi mimpi-mimpi itu terus datang malam demi malam, tidak pernah berhenti. Melihat kondisi istrinya, Dayan Singh mengambil cuti dan pulang untuk merawatnya. Suatu malam ketika mereka sedang berbaring, Jyoti tiba-tiba berteriak ketakutan. Dayan Singh cepat bertanya, "Ada apa?" Dengan mata penuh rasa takut, Jyoti menjawab, "Aku melihat Sani dalam mimpiku." Dayan Singh mengira istrinya hanya syok karena kehilangan anak. Ia berharap kondisi itu akan membaik seiring waktu. Namun ketika hal yang sama terus terjadi setiap malam, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia bahkan curiga mungkin ada semacam ilmu hitam atau gangguan gaib yang mencoba mencelakai keluarga mereka. Karena itu, Dayan membawa Jyoti ke berbagai tempat untuk mencari pertolongan, ke kuil, masjid, gereja, apapun yang bisa menghilangkan gangguan yang diyakini sedang menghantui istrinya. Namun tidak ada satupun yang membawa perubahan. Akhirnya, Jyoti menemui dokter dan diberi obat penenang. Tapi kondisi jiwanya tetap tidak membaik. Melihat tidak ada kemajuan, Dayan bertanya, "Sebenarnya apa yang Sani katakan dalam mimpimu?" Jyoti menjawab, "Sani bilang aku harus menemukan pembunuhnya." Dayan bingung, bukankah Sani meninggal karena terjatuh? Jika itu benar, siapa yang dimaksud sebagai pembunuh? Ia mencoba mencari kejelasan. Apakah ada seseorang yang mungkin mencelakainya? Adakah yang membencinya? Atau adakah seseorang di desa atau bahkan keluarga yang mungkin berbuat buruk? Kau lebih tahu, karena aku sering tidak ada di rumah. Namun Jyoti hanya berkata pelan, "Tidak, aku tidak tahu apa-apa." Hari demi hari, tetap saja mimpi-mimpi itu muncul setiap malam. Sani datang, memanggil, mendesak, menuntut, tidak pernah berhenti. Suatu hari, Jyoti memanggil Dayan Singh dengan wajah serius. Ia berkata, "Aku harus memberitahumu sesuatu, tapi jangan ceritakan pada siapapun. Ini tentang roh anak kita." Dayan yang khawatir berkata, "Baik,
Aku tidak akan memberitahu siapapun. Katakan saja. Dengan suara gemetar, Jyoti berkata, Sani tidak dibunuh oleh orang lain. Ia dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Oleh aku. Aku yang membunuhnya. Dayan terdiam membeku. Kata-kata itu seperti petir. Namun ia tetap berusaha tenang dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau melakukan itu? Air mata menggenang di mata Jyoti. Ada acara di rumah. Aku merasa sangat tertekan. Semuanya terlalu ramai. Aku ingin menenangkan diri. Aku naik ke atap. Saat itu aku tidak sadar Sani mengikutiku. Ia terus meminta sesuatu, terus memaksa. Dan aku sangat terpancing emosi. Aku frustrasi. Dalam keadaan marah, aku mendorongnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari lantai 2. Aku tidak bermaksud. Aku tidak mau membunuhnya. Tetapi meski Jyoti sudah mengaku, Dayan merasa ada yang janggal. Ceritanya tampak tidak lengkap. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dayan tetap tenang, namun di dalam pikirannya bergejolak. Ia merasa harus mengetahui kebenaran sepenuhnya. Karena itu, Dayan memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Ia tidak bisa membiarkan kematian anaknya diselimuti kebohongan, meski pelakunya istrinya sendiri. Jika dibiarkan, rasa bersalah itu akan menghantuinya seumur hidup. Ia bahkan takut arwah Sani akan muncul dalam mimpinya. Sejak hari itu, Dayan Singh diam-diam bertekad mengungkap kebenaran. Ia tetap bertingkah seolah semuanya normal, sambil mendekati Jyoti dan mencoba menggali lebih dalam. Namun makin sering Jyoti diminta menceritakan kejadian itu, ceritanya justru berubah-ubah. Hal itu makin meyakinkan Dayan bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. Akhirnya ia mulai diam-diam merekam percakapan Jyoti. Pertama, Dayan Singh merekam suara istrinya, lalu video pengakuannya. Setelah semua bukti ada di tangannya, ia langsung pergi ke kantor polisi terdekat. Awalnya para petugas tidak percaya padanya. Namun setelah ia menunjukkan rekaman itu dan menyebutkan bahwa dirinya juga seorang polisi, barulah mereka memahami betapa serius situasinya. Tanpa membuang waktu, polisi menangkap Jyoti dan membawanya ke dalam tahanan. Namun kejadian aneh kembali menimpa Jyoti, meski ia sudah mengaku kepada suaminya. Pada awalnya, setelah ia mengatakan kebenaran versinya, kondisinya memang terlihat sedikit membaik. Tetapi setelah dikunci di sel tahanan, semuanya berubah menjadi lebih buruk. Kesehatannya menurun, dan mimpi buruk yang sama kembali menghantuinya. Dalam mimpi itu, Sani muncul dan berkata, "Ibu, kenapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kenapa ibu tidak menceritakan kebenaran kepada dunia? Jiwaku tidak akan tenang sampai ibu mengatakannya." Jyoti menjerit dalam tidur, terbangun dengan ketakutan. Teriakannya mengganggu para tahanan lain bahkan para polisi. Lama-kelamaan Jyoti menyadari bahwa selama ia tidak mengungkap seluruh kebenaran, roh putranya akan terus menghantuinya. Tak sanggup lagi menahan semuanya, ia memanggil petugas jaga dan mengatakan bahwa ia sudah siap mengungkap kebenaran penuh tentang apa yang terjadi pada Sani. Dalam ledakan emosi, Jyoti menangis sejadi-jadinya. Ia mulai berbicara tanpa ragu, seolah-olah kata-katanya keluar begitu saja, cepat dan tidak tertahan. Ketika ia menceritakan semuanya, para polisi di ruangan itu tercekat. Mereka hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang ibu melakukan hal seperti itu? Kisah sebenarnya dimulai dari tahun 2017. Pada tahun itu, Dayan Singh, seorang polisi dari Gwalior, Madhya Pradesh, menikahi Jyoti Rathore dalam sebuah pernikahan besar. Karena pekerjaannya, Dayan sering dipindahkan jauh dari rumah. Biasanya hingga 200 hingga 300 km dari desanya. Hal itu membuat Jyoti sering merasa kesepian dan terisolasi. Suatu hari, Jyoti berkata kepada suaminya, "Aku tidak suka sendirian di rumah. Bisakah kau melakukan sesuatu agar aku bisa tetap sibuk?" Dayan memikirkan hal itu dan mendapat ide. Ia memutuskan membuka toko kecil yang menjual mainan plastik dan barang plastik lainnya di lantai dasar rumah mereka. Ia berharap ini bisa mengisi waktu istrinya sekaligus menambah pemasukan keluarga.
Dayan menginvestasikan sedikit modal dan toko itu berjalan baik sejak hari pertama. Tak lama kemudian, Jyoti hamil. Ketika Sunny lahir, hidup keluarga kecil itu terlihat bahagia. Dayan sesekali mengambil cuti untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama mereka. Namun setelah beberapa tahun, segalanya berubah. Menjelang akhir tahun 2021, kehidupan mereka mulai mengambil arah yang berbeda. Pada akhir 2021, ketika Sunny masih kecil, seorang pria bernama Uday datang ke desa Jyoti. Ia baru menikah dan sedang mengunjungi keluarga istrinya. Karena membutuhkan mainan anak kecil, ia pergi ke toko Jyoti. Disitulah untuk pertama kalinya Jyoti dan Uday bertemu. Pertemuan itu tidak sekedar obrolan biasa. Apa yang bermula dari percakapan ringan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perselingkuhan rahasia yang berlangsung sepanjang 2021, berlanjut sepanjang 2022, dan masuk ke 2023. Sementara itu, toko keluarga mereka berjalan lancar. Dayan mulai memikirkan masa depan. Ia tahu suatu hari nanti ia akan pensiun. Jadi ia ingin memperbesar usaha dan berusaha dipindah tugaskan lebih dekat ke rumah agar lebih sering bersama keluarga. Ketika rencananya hampir berhasil, ia mengadakan acara besar untuk merayakan pembukaan toko yang diperluas. Tetangga dan kerabat berkumpul dalam acara besar itu. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Di tengah keramaian, Uday juga hadir. Tidak seorang pun yang mengetahui hubungan terlarang mereka. Saat acara berlangsung, Jyoti tiba-tiba mendapat dorongan spontan. Ia memberi isyarat diam-diam kepada Uday, dan pria itu mengikutinya. Saat semua orang sibuk di bawah, Jyoti menyelinap naik ke atap. Tanpa ia sadari, Sunny yang masih kecil memperhatikan kemana ibunya pergi, dan seperti anak kecil lainnya, ia mengikuti dengan rasa penasaran. Ketika tiba di atap, Sunny tidak melihat siapapun. Namun kemudian ia melihat sebuah ruangan kecil di sudut atap. Ia mendekat, dan ketika mengintip ke dalam, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh anak kecil manapun. Ia melihat ibunya dan Uday dalam kondisi tidak senonoh. Syok dan ketakutan, Sunny langsung berbalik ingin pergi. Tapi sebelum ia sempat lari, Jyoti mencengkeramnya. Dalam sekejap, Jyoti menyadari konsekuensi dari apa yang baru saja disaksikan anaknya. Ia takut jika Sunny menceritakan semuanya kepada suaminya, hidupnya akan hancur. Sementara Uday pun panik ketakutan. Dipenuhi rasa takut dan kebingungan, Jyoti merasa tidak punya jalan keluar. Ia berpikir jika Sunny diancam dengan kekerasan dan hanya terluka sedikit, dia akan takut untuk memberitahu siapapun, dan semuanya akan kembali seperti biasa. Lalu dalam tindakan nekat yang tidak bisa ia tarik kembali, dengan tangan gemetar, ia melempar Sunny dari atap. Sedangkan Uday langsung kabur turun ke bawah. Ia tahu jika warga menemukan kebenaran, hidupnya akan tamat. Jadi ia memilih diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, acara masih berlangsung ketika terdengar suara keras dari luar. Semua orang bergegas keluar dan menemukan Sunny tergeletak di tanah. Dalam kepanikan, mereka membawanya ke rumah sakit, berharap ia bisa selamat. Namun luka itu terlalu parah. Sunny tidak tertolong. Rumah yang semula penuh dengan tawa berubah menjadi tempat duka mendalam. Setelah kejadian itu, Sunny mulai muncul dalam mimpi Jyoti setiap hari. Dalam setiap mimpi, seolah-olah ia tahu bahwa ibunya sendirilah penyebab kematiannya. Tetapi Jyoti tidak sanggup menceritakan kebenaran itu kepada suaminya. Ia mengakui sebagian kesalahannya, tetapi menyembunyikan hal yang utama, yaitu perselingkuhannya. Kematian Sunny dan mimpi-mimpi yang menghantui Jyoti mengguncang Madhya Pradesh dan seluruh India pada tahun 2023. Kasus itu menjadi perhatian luas. Jyoti dan kekasihnya Uday sama-sama ditangkap dan kini berada di penjara untuk menunggu proses pengadilan. Mereka akan menghadapi hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Pada akhirnya, kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tetapi tidak pernah bisa dilenyapkan.
Setiap langkah para pelaku akan selalu dibayangi oleh dosa yang mereka tanam sendiri. Semoga suatu hari, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, mereka semua dapat dihadapkan ke pengadilan dan menerima hukuman yang benar-benar sebanding dengan kejahatan yang telah menghancurkan satu nyawa dan mematahkan begitu banyak hati. Semoga Sani menemukan ketenangan yang tidak pernah bisa ia dapatkan selama hidupnya. Ketenangan yang akhirnya bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan pengkhianatan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Tuhan mencurahkan kekuatan yang tidak pernah habis, memulihkan yang retak, dan menjaga nyala harapan agar tetap hidup, sampai hari keadilan benar-benar tiba. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.